Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Hidayat, NIM 1905009, akan menjelaskan tentang materi perkuliahan Ekonomi Koperasi dan UMKM bab 3 mengenai kelembagaan dan identitas koperasi. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, unsur-unsur kelembagaan koperasi, 2. Koperasi sebagai sistem ekonomi, gerakan ekonomi, dan badan usaha, 3. Definisi koperasi dalam berbagai dimensi, 4. Prinsip dan kegiatan swadaya koperasi, 5. Landasan dan asas, fungsi dan peran koperasi, 6. Penggolongan, ciri-ciri dan aliran-aliran koperasi, 7. Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan MK. Kelembagaan koperasi. Awalnya kelembagaan koperasi memerankan berbagai kegiatan ekonomi melalui keunggulan kooperatif, terutama kombinasi prinsip-prinsip koperasi dan ekonomi. Kelembagaan koperasi. Unsur-unsur: rapat anggota, representasi anggota dan kekuasaan tertinggi yang terutama menetapkan kebijakan umum, memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas serta kebijakan pengelolaan usaha. Pengurus atau pengelola, pemegang mandat rapat anggota tentang kebijakan umum dan pengelolaan. Pengawas, perwakilan anggota untuk evaluasi dan pengawasan terhadap melaksanakan hasil rapat anggota yang dijalankan pengurus. Koperasi sebagai sistem ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi. Dalam jati diri, koperasi menunjukkan sebagai bangunan tersendiri dalam sistem perekonomian. Meski dimanifestasikan oleh kelompok sosialis, Owen, King, Howard, Raiffeisen, Suz, dan kawan-kawan, koperasi adalah kekuatan baru. Tidak berorientasi laba yang sebesar-besarnya. Memberikan pelayanan dan wadah partisipasi bersama, mengantisipasi distorsi dari sistem ekonomi dunia. Selanjutnya ada koperasi sebagai gerakan ekonomi. Karena bukan akumulasi modal, koperasi adalah gerakan ekonomi dengan 3 pilar kekuatan. Yang pertama, meningkatkan produksi atau produktivitas. Yang kedua, membangun serikat dagang rakyat atau wadah UMKM. Yang ketiga, mendorong lembaga keuangan mikro atau LKM dan membentuk induknya, semacam holding company. Selanjutnya, koperasi sebagai gerakan ekonomi, termasuk dalamnya keunggulan atau kekuatan rakyat. Bangunan koperasi sangat bergantung pada potensi rakyat setempat atau sumber daya manusia maupun yang lainnya. Artinya, gerakan koperasi disesuaikan kondisi rakyat setempat sebagai keunggulan komparatif. Diharapkan keunggulan ini dapat dijadikan kekuatan kompetitif yang menyejahterakan anggota, pada khususnya di masyarakat luas dan pada umumnya. Selanjutnya, koperasi sebagai gerakan ekonomi. Kelemahannya di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya koperasi terkhusus di Indonesia. Di antara lain adalah tidak fokus berusaha, tidak seperti di negara lain. Lebih banyak di bidang serba usaha, tidak berkonsentrasi pada sektor produksi atau pemasaran. Yang kedua, bagi kebutuhan modal usaha makin terbatas seiring makin besarnya kredit. Selanjutnya, tentang koperasi sebagai badan usaha. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasar 1 yang berbunyi ayat 1 menjelaskan koperasi adalah lembaga usaha yang berbadan hukum. Operasionalnya berdasarkan manajemen koperasi, rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Status hukum dari koperasi adalah sama dengan badan usaha lain, tunduk pada peraturan-peraturan tentang kewajiban badan usaha memiliki akta pendirian, NPWP, TDP, SIUP, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai koperasi sebagai badan usaha atau pokok-pokok kegiatan mikro. 3 pokok-pokok dalam kegiatan mikro meliputi kegiatan produksi oleh rumah tangga produsen atau RTP, kegiatan konsumsi, memperkuat permintaan barang dan jasa rumah tangga konsumen atau RTK. Yang ketiga, kegiatan distribusi atau pertukaran atau penyaluran antara produsen dengan rumah tangga konsumsi. Selanjutnya, definisi koperasi dan berbagai dimensi 2 gagasan. Hakikatnya, koperasi lebih daripada badan usaha.
tidak boleh lepas dari jati dirinya, yaitu 2 gagasan. Yang pertama, bekerja bermakna profesi, penghidupan, atau ekonomi. Yang kedua, bersama bermakna sosial, tolong menolong, saling memperkuat. Selanjutnya, definisi koperasi berbagai dimensi menurut Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia secara sederhana mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan satu untuk semua dan semua untuk satu. Berikut definisi koperasi dari berbagai dimensi tokoh-tokoh di Indonesia. Yang pertama yaitu definisi koperasi oleh Arifinal Caniago tahun 1984. Koperasi adalah perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, anggotanya bebas masuk keluar yang bekerja sama secara kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani anggotanya. Selanjutnya yang kedua ada definisi dari R.M. Margono Joyo Hadikusumo tahun 1941. Koperasi merupakan perkumpulan manusia orang perorangan yang dengan suasananya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonomi. Selanjutnya pembahasan tentang definisi koperasi berbagai dimensi tokoh-tokoh dari Jerman. Menurut Jochen Rothke tahun 2000 dan Philip University Marburg mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang pemilik atau anggotanya juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Selanjutnya menurut Hans Manner Cooperative Ideal Principle and Practice tahun 1989 mendefinisikan koperasi sebagai organisasi yang menjalankan urus niaga kolektif berdasarkan konsep tolong-menolong. Berikut adalah pembahasan mengenai koperasi, khususnya kelembagaan dan sistemnya, dan beberapa pendapat tokoh-tokoh baik di dunia dan di Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.